menekankan pentingnya talqin. Adapun orang yang mengabaikan talqin itu sama dengan punya mata tapi buta, punya telinga tapi tuli, punya hati tapi hatinya keras. Mereka itu sesat sama dengan binatang, bahkan lebih sesat lagi. Itu maknanya. Kenapa? Karena tidak mau ikut utusannya alias tidak memiliki mursyid, maka mereka itu sesat. Ya, tidak punya guru, tidak punya pembimbing, disuruh talqin, diajak talqin, dibuka pintunya, silakan datang ke sinar rasa. Itu ya, punya mata nggak lihat tuh, atau nggak mau lihat, punya telinga nuli gitu ya, telinganya nuli, punya hati keras gitu ya dengan pendapatnya, nggak mau dikasih tunjuk, nggak mau dikasih ilmu. Nah, kebanyakan alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin. Bil khusus pemangku manakib pada malam hari ini Ibu Hajah Lilis dari Majalengka. Semoga dengan keberkahannya manakib Allah curah limpahkan keberkahan kepada kita semua, memudahkan segala urusan kita, mengabulkan segala hajat kita, dan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebanyakan para makhluknya. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya mendapatkan tugas lagi nih dari Mudahaya. Yai, kata beliau, mohon kesediaannya untuk mengisi di Senin malam Selasa paling enggak 2 kali, sekali dalam 2 pekan, 2 minggu. Ya, bismillah. Khidmat kepada pengusaha Abah. Mudah-mudahan dibisakan, dimampukan, baik dari segi waktunya maupun dari segi amaliyahnya, serta dari segi ilmiahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dalam ajaran Thariqah itu, hubungan kita dengan guru mursyid itu adalah hubungan ruhani. Hubungan ruhani. Kalau hubungan ruh, kalau dalam Manqobah itu disebutkan ruh. Ruh itu lintas alam, tidak tersekat oleh makhluk, ya, tidak tersekat oleh makhluk. Hubungan kita itu langsung kepada pengusaha Abah, bahkan langsung kepada hakikatnya. Gitu. Maka guru mursyid itu adalah sebagai bapak, kita manggilnya Abah, atau orang tua ruhani, bapak ruh, bapak hakikat, bukan bapak jasad, tapi bapak ruh. Kenapa kita sebut bapak atau orang tua? Manggilnya Abah. Kalau dalam thariqah lain ada manggilnya ayah. Gitu ya. Karena beliaulah yang telah melahirkan kita secara ruhani. Kita dilahirkan oleh bapak kita, ibu kita, orang tua kita, jasmaninya lahir. Tapi orang lahir belum tentu langsung kenal sama Tuhannya. Orang tuanya lah yang mengenalkannya dengan Islam, ajarannya. Ketika ketemu mursyid, maka kita ibarat dilahirkan untuk yang kedua kalinya secara ruhani. Gitu ya. Nah, disebut di dalam kitab itu tiflul ma'ani atau bayi ruhani. Bukan bayi ruh secara ruh. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang lahir 2 kali. Dilahirkan 2 kali, berulang-ulang kali pengusaha Abah menyampaikan ini ya. Di dalam Quran Allah berfirman, "Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwat?"
Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Nggak ada loh kita itu mati. Ya, mati di sini kita nggak ada. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tuh tadinya nggak ada? Fa'ahyakum, maka dihidupkan kamu di tadi lalu dia menghidupkan kamu. Fa'ahyakum, maka dihidupkan kamu itu. Fa'ahyakum summa yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Setelah dihidupkan, mematikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kamu kembali. Summa ilaihi turja'un. Kata pengesabah, sudah kita mati dihidupkan. Ya, kamu tadinya mati dihidupkan, dimatikan lagi dihidupkan. Tuh, sudah kata pengesabah. Tinggal satu, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Gitu. Maka kita kata pengesabah kembalinya senapas-senapas. Keluar napas, masih ada hirup lagi. Keluar lagi, la ilaha illallah. Masih ada, hirup lagi. Maka kembali senapas-senapas kata pengesabah. Abah itu adalah pemberi petunjuk, mursyid. Bahagia kita, ya, bahagia kita sudah mendapatkan petunjuk dan kita sudah memiliki teman, gitu ya, bahasa sahabat, gitu ya, sahabat Nabi, gitu ya. Menyimak apa yang disampaikan oleh pengesahabat tadi dalam manakib di pusat. Karena tadi ketika mau khidmat di Meliah, saya tanya sama Bunda. Bunda telepon saya di perjalanan. Saya bilang apa kira-kira mau saya sampaikan. Wadah, nggak usah tanya saya dah. Gitu. Temanya apa? Simak aja. Khidmat ilmiah pengesabah tadi. Gitu. Nah, menyimak apa yang disampaikan Abah tadi dalam manakib di pusat, bahwa talqin itu menghantarkan nyawa kepada Allah. Bukan menghantarkan jasad ke kuburan. Justru talqin itu agar supaya kita tidak mati lagi. Tuh. Jadi diceritakan tuh ya, menghantarkan jasad, sholat jenazah, sholat mayit gitu ya, sholat goib itu nggak ada di depan mayitnya, sholat goib ya. Itu menghantarkan jasadnya ke kuburan. Bahkan saking ekstrimnya pengesabah menyampaikan bangkai ya, kalau bangkai agak ekstrim gitu ya, seperti buat binatang gitu ya. Tapi maksudnya itu kalau orang sudah mati, manusia, makhluk yang sudah mati, ingat ya, pengesabah itu menyampaikan kadang-kadang dari sisi basariah, kadang-kadang dari sisi ruhaniyahnya gitu ya. Jadi talqin itu justru menghantarkan nyawa kepada Allah. Gitu. Bukan menghantarkan jasad ke kuburan. Maka talqin di atas kuburan itu, nah itu kata pengesabah. Nabi itu diutus untuk menyelamatkan, mengurus, membimbing, ya, menolong orang yang hidup, bukan orang yang mati. Jadi tegas ya pengesabah menyampaikan itu. Kata Abah, sufi itu pasti pakih. Pakih itu ahli ya, dalam ilmu, dalam hukum, dalam kepahaman fikih gitu ya. Sufi itu pasti pakih, sedangkan seorang fakih belum tentu sufi. Banyak kalau kita baca cerita atau apa, baca buku atau mana ya, seorang fakih ahli fikih dulu ya berdialog dengan seorang sufi ya. Contoh ya, ada orang sufi, wah dia nggak ahli dalam fikih, coba kita tes apa itu, apa namanya itu, hukum apa rukun dalam memberikan zakat, kan? Oh, zakat ini setengah per 2,5%, zakat ini terus gitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh seorang sufi,
zakat bagiku semua muanya hartaku. Loh kok bisa begitu? Nah ikut sahabat Abu Bakar Siddiq gitu. Jadi kalau sudah sufi pasti fakih kata pengasahabah itu. Atau seperti begini ungkapan, seorang wali belum tentu mursyid, seorang mursyid pasti wali. Oleh karena itu seorang sufi itu membawa pemahaman baru karena dia fakih gitu ya. Seperti misalkan tadi kita simak doa ketika mau tidur itu. Abah menyebutnya jampe ya. Jampe jampe kita mau tidur, mau tidur gitu ya. Ya kalau saya iya begitu mau tidur gitu ya. Nah, itu bukan amut kata Abah Monyong mulutnya. Mau niat mau mati ya. Bismikallahumma ahya wa amut. Aku hidup dan aku mati. Nah, ini pemahaman baru dari seorang sufi. Bukan mati, tapi untuk hidup selama-lamanya. Bismika Allahumma ahya hayatan abiyatan abadiyatan ukhrawiyah. Coba ya. Bismika dengan menyebut namamu. Allahumma ya Allah. Ya. Ahya hayatan aku hidup dalam kehidupan abadiyatan abadi ukhrawiyah akhirat. Jadi ya Allah, aku hidup dalam kehidupan yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ukhrawiyatan, ukhrawiyah itu kehidupan setelah dunia di akhir, kehidupan di akhirat yang bahagia. Itu maknanya itu. Yang nikmat, yang penuh dengan kenikmatan. Kehidupan yang abadi di akhirat itu penuh dengan kenikmatan. Jadi kita dengan namamu ya Allah aku hidup dalam kehidupan yang abadi sampai ke akhirat itu begitu. Nah ini pemahaman baru ya, pemahaman baru tapi tidak membawa syariat baru, pemahaman baru. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Maka dari itu guru kita sangat menekankan kepada kita ajaran ini. Makanya saya bilang sangat menekankan kepada kita ajaran ini. Lebih bermakna secara hakikat ya. Tuh. Seperti makna umroh ya. Sahabat mengatakan manusia binatang umrohnya ke Mekah. Tuh. Begitu. Ini jangan diartikan secara harfiah ya. Umroh ke Mekah itu syariat dalam Islam. Abah juga haji, abah juga umroh ke Mekah. Bahkan malah berulang kali pengusaha abah umrohnya ke Mekah itu ya. Tapi saat beliau mengatakan itu, beliau sedang mengajarkan murid-murid beliau agar supaya umroh mesti disempurnakan dengan talqin terlebih dahulu. Bahkan talqin itu malah lebih penting ya dari hanya sekedar umroh. Nah ini penekanan dari mana ucapan beliau itu. Umroh atau haji itu secara makna hakikat kan agar kita sampai kepada Allah. Ya. Bahkan bukan hanya haji umroh, semua ibadah kita kerjakan tujuannya adalah Allah. Nah, sampai ketika kita umroh ke Mekah tidak ingat kepada Allah, jangan sampai ya. Jangan sampai ketika kita umroh ke Mekah tidak ingat kepada Allah. Malah justru ketika kita umroh atau datang ke semua tempat kemana saja. Abah bilang tadi ya, ke semua tempat kemana saja harus ingat kepada Allah, bukan hanya ke Mekah. Ya, kemana saja umroh datang. Ya, Abah contohkan ketika Abah ke umroh ke Eropa, gitu ya. Umroh kok ke Eropa kata orang, begitu ya. Itu kalau sudah sampai maknanya secara hakiki kemana saja itu ingat kepada Allah itu. Yang dipikirkan dan yang dirasakan hanya Allah kemana saja. Makanya bahkan ketika pengusaha di ketinggian di dalam pesawat itu saat kebanyakan orang tidur, Abah bilangnya semua orang tidur gitu ya. Itu maksudnya kebanyakan dari orang di dalam pesawat itu tidur
Abah sendiri masih memikirkan Allah itu. Karena Abah bilang Umi aja tidur gitu kan. Hanya pilot. Pilot juga belum tentu dia bangun. Ada autopilot. Banyak juga kejadian itu kalau pilotnya ngantuk, autopilot step tidur. Ya, tapi nggak boleh itu ya. Tapi sering kalau kita dengar itu ya, lihat di berita-berita di YouTube gitu, autopilot. Nah, Abah sendiri mikirin Allah tuh, rasanya. Nah, untuk apa? Untuk agama dan negara. Makanya muncul tuh kata-kata satu-satunya negara berketuhanan yang Maha Esa, koma, di dunia ini, koma, hanya Indonesia saja. Itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubasiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Itu tuh yang ayat Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang disuruh dibaca oleh pengusaha Abah, yang diterjemahkan, baca terjemahan oleh Abah Jagat tadi. Itu ayatnya ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai, orang-orang yang goflah, gofilun ya. Goflah itu lupa ya, orang-orang yang lupa kepada Allah. Nah, di sini Abah menekankan pentingnya talqin itu sebenarnya ya. Mengutip ayat ini, pentingnya talqin itu. Ya, makanya pengesah Abah manusia binatang, talqin di atas kuburan. Nah, pentingnya talqin menekankan sebenarnya ya. Menekankan pentingnya talqin. Adapun orang yang mengabaikan talqin itu sama dengan punya mata tapi buta, punya telinga tapi tuli, punya hati tapi hatinya keras. Mereka itu sesat sama dengan binatang, bahkan lebih sesat lagi. Itu maknanya. Kenapa? Karena tidak mau ikut utusannya, alias tidak memiliki mursyid, maka mereka itu sesat ya. Tidak punya guru, tidak punya pembimbing, disuruh talqin, diajak talqin, dibuka pintunya, silakan datang ke Sinar Rasa. Itu ya, punya mata nggak lihat tuh, atau nggak mau lihat, punya telinga nuli gitu ya, telinganya nuli, punya hati keras gitu ya, dengan pendapatnya nggak mau dikasih tunjuk, nggak mau dikasih ilmu. Nah, kebanyakan manusia itu tersesat dan tertipu dengan dunia. Ada yang tertipu dengan Tuhan-Tuhan menurut nafsu mereka, ada juga yang tertipu dengan berbagai kenikmatan, ketingkatan di dunia. Nah, oleh karena kecintaan Allah lah kepada makhluknya, maka Allah mengutus seorang Rasul yang menyampaikan firman-Nya. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dzakirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Wa zakirhum bi ayyamillah, dan peringatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 5. Maksud dari wazakirhum
bi ayyamillah, dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Itu kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, maksudnya adalah hari-hari keterhubungan Allah dengan seluruh ruh pada saat itu, ketika Allah menciptakan ruh. Sebelum ruh-ruh itu diturunkan ke alam yang lebih rendah sampai ke alam mulki. Ya, hari-hari bersama dengan Allah. Dikembalikan lagi oleh mursyid kita supaya ma'aka abadan. Bersama engkau selama-lamanya. Oh, peran mursyid itu. Peran guru mursyid itu. Nah, itulah fungsinya mursyid, untuk mengembalikan manusia kepada Allah gitu. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, sebenarnya ya, bulak-baliknya para utusan itu datang silih berganti adalah untuk mengingatkan tentang negeri kita asal itu ya, asal mula kita itu ya. Kalau dalam kitab Sirul Asrar itu negeri asal. Nah, agar kita kembali dengan selamat gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kita, umur kita di dunia ini semakin hari semakin tua, bahkan sekarang sudah tua gitu ya. Tak terasa gitu. Dan akan mengalami itu gitu. Nah, agar kita kembali, agar kita selamat, aman. Kata pengesah Bahanom, kama kola pengesah Baos, mengikuti atau mengamalkan ajaran Torikoh ini minimal selamat. Alhamdulillahilladzi faddolana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Namun sayang sekali ya, sedikit sekali manusia di bumi itu yang ingat dan rindu ingin kembali ke negeri asal itu. Lupa ya, malah merasa mungkin nggak mau mati-mati kali gitu ya. Maksudnya mati, berpindahnya dari kehidupan alam dunia ke alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qala Isa banu Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadza sihrum mubin. Ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Quran surah As-Saff ayat 6. Tuh, ya. Kata pengesah Abah, Paus aja yang juru selamat umat lain disambut di Istiqlal. Ini juru selamat umat sendiri malah nggak disambut. Mikir, ya. Sudah berapa kali ya Abah Manakib di Istiqlal nggak datang, boro-boro disambut. Masya Allah. Ya. Sampai di sini paham kan Bapak dan Ibu? Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Padahal Nabi Adam diutus, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Daud, ya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, ya, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, Nabi Musa dan Nabi Isa dan lain-lain itu. Ada 124.000 nabi, semua itu diutus untuk mengingatkan sampai ke kemudian nabi yang terakhir, yakni kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajak dengan penuh kesempurnaan. Beliau mengingatkan pada masa-masa awal kita diciptakan dari beliau, ya. Barangkali ada bau-baunya, bau-bau wanginya, ya, tercium oleh kita sehingga kita ingat dan mau kembali usul dan bertemu dengan Jamalullah, ya. Itu supaya nggak lupa di bumi ini, itu ya. Itu diutus. Kalau ulama warasatul anbiya, seorang mursyid bukan nabi, ya. Penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai segitunya Allah mengutus nabinya untuk menolong manusia. Tapi kenyataannya masih banyak yang enggan. Dan yang enggan itulah kelak akan menjadi penghuni neraka. Maka kata pengusaha, calon penghuni neraka. Sabda beliau, kullu umatin yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa ma man aba. Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku, ia masuk surga. Barang siapa mengingkari aku, maka ia telah enggan masuk surga. Di makna bukan hanya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi kepada semua utusan-utusannya atau penerus-penerusnya, yaitu para ulama warasatul anbiya. Inilah yang dinamakan takdir, ya. Ini semua tak lepas dari takdir Allah, karena sejak zaman azali alam penciptaan kita telah ditetapkan 4 perkara, yakni rezeki, ya. Tuh. Kemudian apalagi ajalnya, amalnya, bahagia maupun susahnya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita ya kini ya Nabi tercinta itu pun telah kembali ke negeri asal, sehingga kita tidak dapat lagi melihatnya, mendengarnya, menyentuhnya. Namun kita masih bisa mengingat pesan-pesannya dalam sebuah hadis. Ya. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, ya, Inna allaha yab'atsu la hadhil ummati ala ra'si kulli mi'atin mi'ati sanatin min yujaddidu laha dinaha. Tadi dalam hikmat ilmiah pengusahabah tadi, ya. Oh, kalau pengusahabah tadi menyampaikan tuh kalau tidak salah itu khiyarukum zakarhum min zakarhum ru'yatuhu dan selanjutnya. Itu ini ya. Ini yang diutus 100 tahun ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan orang setiap permulaan 100 tahun seorang kepada umat yang akan tajadid, ya, mengembalikan kegemilangan agama mereka, ya. Itu hadis terjemahan ini secara bahasa, ya. Nah, secara bahasa, ya. Inna Allah yab'atsu, sesungguhnya Allah mengutus lihadzil ummati, ya, mengutus kepada umat ini ala rosi kulli miatin sanatin, ya, setiap 100 tahun sekali, min yujad didu, bagi mereka akan yujad didu, ya, seorang pembaharu akan memperbaharui lahadinah, akan memperbaharui agama kita, agama mereka. Tuh, 100 tahun sekali, setiap 100 tahun kali. Itu mujaddid. Dan juga sabda beliau, fama min nabi la walahu sahibun yahati bi hudahu wa yaqifu atharahu wa yazhabu mazhabahu wa yahdi hudahu thumma yakhlufu makanahu wa yakumu maqama. Tidak ada satu nabi pun kecuali memiliki seorang sahabat yang mengambil petunjuk darinya, mengikuti jejak langkahnya, mengikuti mazhabnya, dan memberi petunjuk tersebut kepada orang lain. Kemudian muridnya menggantikan kedudukannya dan menempati makomnya. Tuh. Ya. Apa penerus Anom? Perhatikan sabda Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum uhtadaitum. Sahabat-sahabatku itu laksana bintang gemilang. Kepada siapa saja kalian mengikuti mereka, pasti akan mendapatkan petunjuk. Nah, sabda Abah Mursyid itu Allah. Karena yang memberi petunjuk itu Allah. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Ya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran surah Al-Kahfi ayat 17. Alhamdulillah, ya.
kita telah sedang dan akan selalu dibersamakan dengan Khalifatullah fi hadzal zaman, yakni pengusaha Bahrul Syekh Muhammad Abdul Ghaus Sifullah Maslul Qudusullah Sirah. Sehingga oleh beliau kita ditunjuki jalan tutoriqoh untuk kembali dengan kalimat la ilaha illallah untuk kembali ke alam malakut, dan kalimat Allah untuk melanjutkan perjalanan ke alam Jabarut, dan kalimat Hu untuk melanjutkan perjalanan kembali ke negeri asal yakni alam lahu. Alhamdulillah kita telah menggenggam 3 surga, yakni Al-Jannatul Mawa, Jannatul Naim, Al-Jannatul Firdaus. Semoga kita diistiqomahkan, dibisakan untuk mengikuti guru agung kita, agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana, di alam mulki, di alam malakut, di alam jabarut, kita semuanya selalu senang. Alhamdulillahilladzi faddolana min kafirin faddolana kafirin min ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi siddakin inda malikim muqtadir. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Quran Surah Al-Qamar ayat 54-55. Semoga Allah berkahi selamanya, semuanya, segalanya, selamanya, semuanya. Dengan berkah karomah guru agung kita, Rasul Syekh Muhammad Abdul Ghaus Sifullah Maslul Qaddasallahu sirra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.